Sebahagian orang berpegang bahwa setiap hari adalah sama kudus bagi orang Kristen. Mereka menggunakan Roma 14 ayat 5 untuk menyatakan bahwa kita tidak perlu terikat pada satu hari tertentu karena semua hari adalah milik Tuhan. Tetapi apakah benar maksud ayat ini? Mari kita teliti bersama maksud sebenar ayat ini. Mari kita dengar penjelasan bagi soalan yang pertama. Tidakkah Paulus berkata setiap orang boleh menganggap semua hari itu sama saja? Roma 14 ayat 5. Bukankah ini bermakna orang Kristen bebas daripada kewajiban untuk memelihara Sabat? Sememangnya, ayat di dalam Roma 14 ayat 5 sering disalah tafsir. Dalam konteksnya, Paulus berbicara tentang hari-hari perayaan dan puasa yang diperdebatkan di kalangan Kristen Yahudi dan juga Kristen bukan Yahudi. Orang yang baru menjadi umat percaya. Isu yang dibincangkan bukanlah Sabat hari ke-7 yang berasal dari penciptaan, tetapi hari-hari khusus yang bersifat pilihan dan juga tradisi. Paulus menekankan kebebasan hati nurani dalam perkara yang bukan bersifat perintah kekal. 10 hukum, termasuk Sabat, tidak pernah dipersoalkan oleh Paulus. Malah, Paulus sendiri memelihara Sabat dan mengkhotbahkan Injil pada hari itu. Beberapa ayat yang kita boleh rujuk terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 hingga 44, Kisah Para Rasul 16 ayat 13, Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Ada mencatatkan tentang peristiwa ini. Sabat bukanlah pilihan, tetapi perintah keempat dalam hukum Allah, yaitu Keluaran 20 ayat 8 hingga 14. Ia diberikan sejak penciptaan dunia. Dan Yesus menegaskannya sebagai hari untuk seluruh umat manusia. Markus 2 ayat 27 ada mengatakannya. Oleh itu, Roma 14 tidak menghapuskan Sabat. Ia hanya menyatakan bahwa dalam perkara yang tidak diwajibkan, yang diwajibkan Tuhan, setiap orang boleh bertindak mengikut keyakinan imannya. Tetapi dalam hal hukum moral, tiada kompromi. Daripada penjelasan ini, jelas bahwa Roma 14 tidak membatalkan Sabat hari ke-7. Paulus hanya menasihatkan agar umat tidak bertengkar tentang perkara yang bukan perintah kekal. Sabat tetap berdiri sebagai hukum moral Allah. Namun timbul persoalan lain berkaitan ayat ini yang mengatakan siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Jika mana-mana hari kitab oleh tentukan sebagai hari untuk Tuhan, mengapa Sabat perlu dikuduskan secara khusus? Ya, memang benar. Orang Kristen boleh menyembah Tuhan setiap hari. Doa, pujian, dan hubungan rohani dengan Allah tidak terikat pada satu hari sahaja. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sendiri telah mengkhususkan hari ke-7 sebagai hari kudus, berbeza daripada 6 hari yang lain. Tuhan memberkati dan menguduskannya sejak penciptaan. Ini di dalam Kejadian 2 ayat 3. Memelihara hari Sabat bukan hanya soal memilih hari beribadah, tetapi satu bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Seperti perintah jangan mencuri atau jangan membunuh, tidak boleh ditukar sesuka hati. Begitu juga dengan perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ia adalah tanda hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Ini dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Selain itu, Sabat menjadi lambang keadilan Allah. 6 hari diberikan untuk bekerja, tetapi hari ke-7 dikhususkan untuk perhentian suci. Di dalam Wahyu juga, Sabat disebut sebagai tanda kesetiaan umat yang memelihara hukum Allah. Wahyu 14 ayat 12. Maka menyembah Tuhan setiap hari tidak menggantikan kekudusan Sabat, karena Allah sendiri telah menetapkannya sebagai hari istimewa. Nampaknya ayat-ayat tertentu di dalam Roma 14 tidak pernah menghapuskan Sabat, tetapi menekankan kebebasan dalam perkara yang tidak diwajibkan. Kita difahamkan bahwa semua hari memang milik Tuhan, tetapi hanya hari ke-7 dikuduskan olehnya sebagai hari perhentian dan tanda kekal. Oleh itu, umat Kristen sejati menghormati Sabat bukan karena tradisi, tetapi karena kasih dan ketaatan kepada Tuhan.